Bisa kan? Ayo, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Semangat, sekali lagi ya. Ayo, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya paham. Apa itu norma? Apa itu norma? Ada yang bisa jawab? Ayo yang berani jawab angkat tangan. Ya, apa itu norma, Mbak? Iya, dibaca di sini aja. Nah, norma adalah aturan ya, aturan. Kalau hidup nggak ada aturannya berarti manusia sama dengan apa? Hewan. Sama dengan hewan. Jadi norma itu membantu untuk menjaga ketertiban antar manusia. Norma membantu kita bertindak sesuai nilai kebaikan dan mencegah konflik. Contoh sikapnya, saling menghormati teman saat bicara. Kalau ada temannya yang ngomong belum selesai, nggak boleh dipotong dulu. Mengantri dengan tertib saat giliran mengambil makanan. Kalau kalian beli jajan biasanya yang datang duluan harus datang duluan ya, nggak boleh royoan. Jenis-jenis norma ada 4. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua apa yang dimaksud dengan norma agama? Ayo, apa yang dimaksud dengan norma agama? Ada yang bisa jawab? Yang di buku kalian apa? Norma agama adalah ayo dibaca yang keras supaya semuanya kedengeran. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo norma agama apa? Tidak dapat ditawar dan diubah aturannya. Norma agama itu norma yang ditetapkan oleh agama. Jenis-jenis norma agama tujuannya adalah untuk hidup sesuai perintah Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Dengan norma agama yang mengajarkan kebaikan, kejujuran, dan menghindari kejahatan. Norma agama berasal dari ajaran Tuhan dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran, yang mengajarkan perbedaan antara kebaikan dan keburukan menurut agama. Contohnya norma agama yang tahu di sini. Apa contoh norma agama? Ayo mas, apa mas? Ayo mas, apa norma agama? Satu saja. Dari kalian bangun tidur tadi udah mengerjakan norma agama apa? Ya, doa betul. Yang keras kalau jawab, jangan malu-malu. Berdoa mau makan, berdoa mau keluar rumah, berdoa mau masuk ke dalam kamar mandi, itu dinamakan dengan norma agama. Yang selanjutnya ini ada norma kesusilaan, norma yang keempat ya. Norma kesusilaan berkaitan dengan hati nurani dan nilai-nilai kebaikan. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dari hati, mengatur perilaku agar sesuai dengan hati nurani. Kita diajarkan tahu mana yang baik, mana yang buruk, tanpa harus diberitahu. Ini dimaksud dengan norma kesusilaan. Nah, contohnya ini, contoh norma kesusilaan. Siapa yang mau membaca? Angkat tangan. Ayo, nggak boleh malu-malu di sini, nggak boleh malu-malu. Ya silakan mas, ayo. 1. Ayo, mengucapkan terima kasih. 2. Membantu teman yang kesulitan. 3. Tidak berbohong. 4. Tidak boleh teman. Nah, itu disebut norma kesusilaan. Jadi kalau membuli itu berarti norma yang buruk ya. Mengejekkan termasuk membuli.
kalau mau berangkat sekolah biasanya gimana? Berpamitan dulu ya ke orang tuanya. Salim itu termasuk dengan norma kesopanan. Tujuannya untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dengan bersikap sopan, orang lain akan senang dan kita jadi disukai. Orang lain itu menilai kita dari apa? Dari perilaku kita. Jadi kita itu harus sopan dengan sesama teman, dengan sesama apalagi dengan yang lebih tua ya, harus sopan. Ini contoh-contohnya norma kesopanan. Ada mengucapkan tolong, kalau meminta tolong harus mengucapkan tolong, nggak moro-moro. Aku jogono ibu ya, enggak ya. Harus aku minta tolong ambilin itu, gitu ya. Minta tolong dulu. Kalau habis dikasih temannya, jangan diem aja, ucapkan terima kasih. Saling membantu saat temannya kesulitan, nggak malah diguyu. Jadi kalau ada temannya yang kesulitan, kita harus membantunya. Ini ada norma yang keberapa? Norma yang keberapa? Keempat. Ada norma yang terakhir ya. Ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan pemerintah yang yang wajib dipatuhi dan pelanggarannya berakibat sanksi resmi. Contohnya, melintas jalan di zebra cross, mengenakan helm saat naik sepeda motor, masuk dalam norma hukum. Karena norma hukum ini diciptakan oleh pemerintah, yang membuat itu pemerintah. Jadi kalau kalian ke jalan raya, mau keluar ke jalan raya harus memakai helm. Mengapa norma itu penting? Penjelasannya menjaga ketertiban dan keamanan, menciptakan suasana nyaman dan saling menghargai. Contoh nyatanya ada kelas kalian tenang saat semua siswa mengangkat tangan sebelum bertanya. Gak buat royokan loh. Aku mau bertanya, jadinya kan rame. Jadi kalau mau bertanya harus angkat tangan satu-satu dulu. Nih ada contoh penerapan di sekolah. Berbaris dengan rapi sebelum upacara bendera. Kalau mau upacara kalian disuruh perapian sendiri atau gimana? Nanti disuruh tak inisiatif sendiri. Kalau saat upacara, masuk ya? Paling nanti siap berapa bukan siap-siap. Kita buatkan berbaris dengan rapi sebelum upacara bendera, termasuk dengan norma kesopanan dan hukum. Yang kedua ada menghormati guru dengan berdiri saat guru masuk kelas, termasuk norma kesusilaan. Yang ketiga tadi ada berdoa sebelum belajar, termasuk norma agama. Ini ada bentuk contoh penerapan di rumah. Tadi kan yang udah di sekolah ya, ada 3 tadi. Sekarang bentuk contoh penerapan di rumah. Ada yang pertama mengucapkan salam saat tiba di rumah, masuk dengan norma kesopanan. Jadi kalian kalau udah pulang sekolah masuk ke rumah gak merobrak, bu aku wis sekolah, buat dia jadi assalamualaikum, bu aku udah pulang gitu ya. Yang kedua membantu orang tua membersihkan meja makan, kayak membantu menyapu, membantu mengepel, membantu kerjaan rumah ya. Bantu orang tua itu masuk dengan norma kesusilaan. Yang ketiga ada berdoa sebelum tidur, masuk dengan norma agama. Yang keempat tidak merusak barang milik keluarga, termasuk norma hukum dan kesusilaan. Nah ini ringkasannya tadi. Berarti norma tadi macam-macam norma ada berapa? 4. Yang pertama norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga norma hukum. Di sini ada yang ditanyakan enggak? Ayo silakan bertanya. Kalau enggak ada yang ditanyakan, tak kasih tugas. Apa langsung tugas aja, nggak usah bertanya. Apa langsung tugas aja, ayo. Loh, ini ada soal-soalnya.
Ditulis jawabannya aja, nggak usah soalnya. Yang pertama, norma yang mengatur tata krama adalah A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma hukum. Ayo yang pertama jawabannya apa? Ditulisnya jawabannya aja. Gak boleh mencontek ya, gak boleh mencontek kan tadi udah bisa. Ada juga bisa. Norma yang mengatur tata krama adalah norma yang kedua ada sholat sebelum ini yang kedua ada berdoa sebelum makan. Sholat ini yang kedua berdoa sebelum makan ya, berdoa sebelum makan. Ditulis jawabannya aja. Kalau jawabannya D berarti B hukum. Kalau jawabannya A berarti A agama. 1. Ayo mas. Kita mas. Itu bisa kok. Kita pakai yang kita. Ayo. Jaga. Berdoa sebelum makan termasuk norma apa? Dijawab di buku tulisnya sendiri. Sudah selesai semua? Yang pertama, norma yang mengatur tata krama adalah norma kesopanan. Jawabannya ada yang lain kesopanan, ada yang lain C, ada jawabannya A, B atau D? Kenapa Pak jawabannya B? Kenapa Pak jawab B? Yang kedua, soalnya tadi berdoa sebelum makan termasuk norma. Apa? B. Agama ada yang jawabannya selain B, ada jawabannya A atau D? Gak ada ya? Gak ada ya? Yang selanjutnya ada soal isian ganda. Nomor 1, norma yang ditetapkan pemerintah dan memiliki sanksi disebut norma. Jawabannya ditulis ini, harus ditulis jawabannya. Ada 2. Yang kedua, menghormati teman dengan tidak memotong pembicaraan tadi. Yang udah kakak jelaskan tadi masuk norma apa? Boleh kok itu kalian lihat bukunya, cari jawabannya di buku kalian, nggak apa-apa. Kalau aku ini buku apa ini? Buat mbak. Norma yang ditetapkan pemerintah dan memiliki sanksi. Ada nggak di buku ada kok? Pasti ada. Udah selesai kita mas. Ayo dijawab. Norma yang ditetapkan pemerintah tadi loh.
Norma yang ditetapkan pemerintah. Disebut norma. Ayo sudah semuanya? Good. Exam bersama sekarang. Yang pertama, norma yang ditetapkan pemerintah dan memiliki sanksi disebut norma apa? Norma hukum. Yang kedua, hormati teman dengan tidak memotong pembicaraan disebut norma kesopanan. Kesopanan termasuk norma kesopanan. Ini ada tugas kelompok. Kalian harus berkelompok. Ayo menghitung 1 sampai 3. 3. 1 Mas. 2. Yang 1 berkumpul dengan 1, yang 2 berkumpul dengan 2, yang 3 berkumpul dengan 3. Ayo. Yang 1 di sini semuanya, yang 2 di sini, yang 3 di sini. Mas, kalau nggak bisa tanya temennya, karena ini tugas kelompok. Jadi nggak boleh malu-malu sama temennya, sama laki-laki itu nggak boleh malu-malu. Jawabannya aja, nggak apa-apa. Jawabannya aja, nggak apa-apa. Bukan norma agama di keluarga, sama itu dari norma kesopanan sekolah. Norma agama di keluarga sama norma kesopanan di sekolah. Yang pertama 3 contoh norma agama di keluarga kalian. Yang pertama ada apa? Nomor 1. Yang pertama ada apa? Baca orang tua. Yang kedua apa? Sholat berjamaah dalam keluarga. Yang ketiga pamitan berupa rumah. Yang nomor 3 dibaca norma kesopanan di sekolah apa aja? Yang kedua, yang ketiga, tuh. Yang nomor 2, yang pertama ada apa? Norma agama di keluarga. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang ketiga contoh norma kesopanan di sekolah. Yang
kedua, mendengarkan pelajaran agama itu, yang ketiga. berbicara sopan terhadap agama itu, dan bersih terhadap Kelompok tiga emang pinter. Ini semakin dice, ayo apa? Yang pertama, 3 norma agama di keluarga. berdoa bersama sebelum makan, Terus yang kedua, sholat berjamaah dengan keluarga, yang ketiga. membaca kitab suci Al-Quran bersama ayah dan ibu. Ayo Mas, dibaca tuh nama siapa